Pemirsa jamaah calon haji segera memasuki puncak ibadah haji 1444 Hijriah. Jutaan orang akan bergerak menuju Padang Arafah untuk menjalani wukuf dan rangkaian ibadah haji lainnya. Lalu seperti apa fasilitas yang disiapkan untuk jamaah calon haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina? Dan bagaimana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH melayani jamaah lanjut usia yang mencapai 67.000 orang atau sekitar 30% dari kuota jamaah haji Indonesia? Berikut liputan khas Flo Ganza. Pemirsa, jutaan umat Islam di seluruh dunia nantinya akan berkumpul di Tanah Suci untuk menyelenggarakan ibadah haji. Dan lebih dari 200.000 diantaranya ini merupakan jemaah calon haji asal Indonesia. Bersama dengan jemaah calon haji dari negara lain, calon jemaah haji asal Indonesia nantinya akan melakukan serangkaian ibadah haji mulai dari Arafah, Musdalifah, hingga dengan Mina. Puncak ibadah haji dimulai ketika para jemaah berdiam atau wukuf di Arafah. Untuk jemaah haji dari Indonesia, pemerintah telah merancang pergerakan jemaah selama menjalankan ibadah haji agar perjalanan ini bisa efektif dan efisien. Dalam kondisi telah mengenakan ihram dan juga mengambil mikot di hotel masing-masing, jemaah diberangkatkan untuk menjalani wukuf di Arafah. Wukuf atau berdiam diri di Arafah disunahkan untuk diisi dengan ibadah seperti istighfar, berzikir, dan juga berdoa. Setelah menjalani wukuf di Arafah, jemaah haji akan diberangkatkan ke Musdalifah. Jemaah haji akan bermalam atau mabit di Musdalifah, dan selama berada di Musdalifah, jemaah akan mengambil kerikil untuk lontar jumroh. Usai bermalam di Musdalifah, jemaah akan berangkat ke arah Mina. Di sini jemaah haji akan melakukan lontar jumroh akobah dan akan melakukan tahalul atau memotong rambut. Jemaah haji kemudian akan bermalam atau mabit di Mina. Mereka akan berada di Mina bersama dengan jutaan jemaah haji lain dari berbagai negara. Sebelum kembali ke Mekah, jemaah haji ini juga akan kembali melakukan jumroh ula, wusto, dan juga akobah. Secara bergelombang, jemaah haji Indonesia kembali menuju kota Mekah. Jemaah nafar awal akan kembali ke Mekah pada tanggal 12 Zulhijjah. Sementara untuk jemaah haji nafar sani bergerak ke Mekah pada tanggal 13 Zulhijjah. Sebagaimana terlihat, ibadah haji merupakan ibadah fisik, menuntut kesiapan dan juga kekuatan fisik juga mental. Selama menjalani wukuf di Arafah hingga dengan mabit di Musdalifah juga Mina. Satu kendala yang akan dihadapi oleh seluruh jamaah adalah kondisi cuaca di Arab Saudi. Diperkirakan suhu udara saat puncak ibadah haji ini bisa mencapai 40 derajat Celcius bahkan lebih. Bagaimanakah kesiapan para jemaah asal Indonesia? Sampai saat ini persiapan kami mulai dari persiapan fisik, yaitu mengurangi aktivitas yang terlalu menguras tenaga seperti ibadah sunnah. Kemudian persiapan fisik yang kedua dengan mengkonsumsi vitamin yang secara optimalnya, kemudian makan makanan yang bergizi dan terutama mengkonsumsi air putih yang cukup. Selama di Tanah Suci, suhu udara 45 derajat Celcius yang mengakibatkan bibir pecah-pecah, kaki pecah-pecah, itu yang menjadi kendala selama di sini. Ibadah haji memang tak hanya menuntut kesiapan mental, juga kekuatan fisik. Salah satu yang harus dihadapi oleh para petugas haji Indonesia adalah menjaga kesehatan dan juga kesiapan dari jamaah calon haji lanjut usia. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, Indonesia memberangkatkan 67.000 jemaah lansia atau sekitar 30%
dari keseluruhan jemaah asal Indonesia. Dengan tagline Haji Ramah Lansia, Kementerian Agama menyiapkan pelayanan khusus pada jemaah lansia, diantaranya dengan menyediakan sarana transportasi, bus sholawat yang ramah lansia. Bagaimanakah kondisi di Tanah Suci dan juga bagaimanakah kesiapan fasilitas untuk para jemaah? Kita ikuti laporan dari reporter iNews Ahmad Tasori dari Mekah Al-Mukarramah. Di tenda-tenda ini nantinya para jemaah Indonesia akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Para jemaah nantinya akan menghabiskan banyak waktu untuk berzikir, berdoa, dan tentunya membaca talbiyah untuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan wukuf di Padang Arafah, para jemaah nantinya akan didorong menuju ke Musdalifah untuk melakukan mabit dan selanjutnya menuju ke Mina untuk melempar jumroh. Jemaah Haji Indonesia akan menempati 70 maktab selama wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan Mina. Setiap maktab akan berisi 7 kloter atau sekitar 3.000 jemaah. Setiap tenda di dalam area maktab memiliki kasur dengan bantal dan selimut untuk istirahat jemaah. Beberapa alat pendingin ruangan portabel berukuran besar, lampu penerangan, dapur di setiap area maktab, juga toilet dan tempat berwudu. Selama di Arafah dan Musdalifah, jemaah cenderung statis, tidak banyak aktivitas di luar ruangan. Berbeda dengan saat jemaah tiba di Mina. Selain bermalam di Mina, jemaah haji akan melakukan lontar jamrah. Petugas haji telah menyiapkan pos-pos di sejumlah titik strategis untuk membantu mengarahkan jemaah, sehingga jika jemaah mengalami kendala, dapat segera tertangani dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Subhan Khalid, Ketua PPIH Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada tahun ini itu jumlah lansia kita cukup besar. Karena apa? Dalam 2 tahun terakhir itu tidak diselenggarakan ibadah haji karena pandemi. Lalu kemudian di 2022 itu diselenggarakan haji tetapi hanya untuk sebagian 46% yang usianya dibatasi paling tinggi 65 tahun. Nah, sehingga dengan kondisi itu maka jemaah-jemaah yang mestinya berangkat di 2020 di usia di atas 65 tahun baru bisa diberangkatkan tahun ini. Nah, jumlah itu kemudian menumpuk sehingga memenuhi jumlahnya itu mencapai 32% atau sampai 67.000. Nah, dengan berbagai kondisinya, ada lansia yang sehat, ada lansia yang setengah sehat, ada yang lansia yang perlu bantuan orang lain. Ini cukup besar. Ini menjadi tantangan yang luar biasa. Utamanya adalah nanti pada saat puncak operasional penyelenggaraan ibadah haji. Nah, tentu kita hari-hari ini mempersiapkan itu. Makanya pada struktur tahun ini kita bentuk bidang layanan lansia. Ini untuk konsentrasi memberikan layanan tersebut. Selain juga kita mempersiapkan skema-skema di luar yang biasa terkait dengan pelaksanaan manasik hajinya bagi para lansia tersebut. Pada puncak penyelenggaraan ibadah haji nanti yang kita akan masuk pada tanggal 8 Dzulhijjah, nanti mulai pukul 7 pagi tanggal 8 itu jemaah akan diberangkatkan dari hotel masing-masing menuju ke Arafah dan sudah menggunakan ihram dari hotelnya masing-masing. Nah, itu dengan jumlah 200.000 itu kita menyiapkan waktu mulai jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Dan kita sudah membuat jadwal pergerakan jamaah tersebut mulai jam 7 pagi, siapa yang harus berangkat jam 7, siapa harus berangkat jam 9 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang sekarang sedang kita kendalikan agar setiap jamaah memahami dan juga mengerti kapan dia akan berangkat. Jangan sampai jamaah yang berangkatnya masih nanti sore, pagi-pagi sudah bersiap dan memenuhi ruangan-ruangan. Ini akan mengganggu mobilitas. Nah, lalu kemudian nanti setelah tiba di Arafah, jamaah akan menginap selama 1 malam ya, sampai dengan tanggal 9 sore untuk melaksanakan puncak wukuf. Nah, setelah terbenam matahari pada tanggal 9, jamaah akan kita berangkat menuju Musdalifah. Nah, di Musdalifah itu nanti jamaah akan berdiam atau mabit selama setengah malam saja. Nanti setelah melewati tengah malam, jamaah akan kita berangkatkan menuju ke Mina. Nah, di Mina ini yang agak cukup krusial karena di sana akan 3-4 hari di Mina.
dan di Mina ini ada kegiatan namanya lontar jumroh. Nah, itu setiap hari jamaah harus melontar dari area perkemahan jamaah haji menuju area jumroh itu cukup jauh ya, yang terdekatnya saja itu 3 kilo, nah yang terjauhnya itu sampai lebih dari 7 kilo. Nah untuk itu maka ini menjadi perhatian kita, utamanya bagi jamaah-jamaah lansia, karena secara syar'i itu dibolehkan untuk diwakilkan, maka bagi yang tua-tua lansia ya dan berkebutuhan khusus kita sarankan untuk diwakilkan saja, mengurangi energi yang harus dikeluarkan oleh jamaah haji, apalagi harus memakai alat bantu dengan perjalanan yang cukup jauh dan trek yang luar biasa ini, mudah-mudahan bisa mengurangi kepenatan dan juga kelelahan jamaah haji. Ya, jadi para jemaah nanti setelah tanggal 12 ataupun 13 ketika sudah kembali ke Mekah, kalau jemaah kloter awal yang akan kembali ke tanah air di tanggal 16 Dzulhijjah dini hari, nah itu punya waktu 13, 14, 15 untuk melaksanakan tawaf ifadah dan juga tawaf wada. Tapi bagi jemaah yang masih cukup lama di Tanah Suci di Mekah, itu tidak harus buru-buru untuk segera menyelesaikan ifadahnya. Yang penting menjaga larangan ihramnya, kemudian bisa menyiapkan diri agar secara fisik bisa lebih kuat untuk melaksanakan ifadah, dan tentu saja sambil menunggu berkurangnya jamaah yang meninggalkan Mekah ini agar kondisi Masjidil Haram semakin longgar. Ya, demikian wawancara saya dengan Bapak Subhan Khalid selaku Ketua PPI Arab Saudi. Terima kasih Pak Subhan Khalid. Sama. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ibadah haji memang menjadi impian bagi seluruh umat Islam untuk bisa menyempurnakan rukun Islam. Kuota haji yang cukup terbatas di Indonesia membuat antrian yang sangat panjang. Jadi sudah seyogyanya untuk bisa menyelenggarakan ibadah haji dengan rasa siap dan juga penuh rasa semangat serta serius untuk menjalankan dan juga bisa menghadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita doakan bersama bahwa jemaah haji asal Indonesia ini bisa menjadi haji yang mabrur dan juga bisa memberikan kebermanfaatan bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Bersama dengan rekan Ahmad Tasori dan saya Camar Heda bersama juru kamera Muhammad Faisal dari Jakarta. Terima kasih dan sampai jumpa, sampai bertemu di Vloganza pekan depan.